Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat data-data pasca race Moto3 World Championship di sirkuit Red Bull Ring Spielberg, Austria 2022. Ya, kita juga udah tahu dan sudah kita bahas juga ya, juara adalah pembalap Jepang yaitu Ayumu Sasaki yang juga jebolan Asia Talent Cup. Di mana Ayumu Sasaki menggunakan motor Husqvarna sangat fenomenal dan sangat bagus banget, dan semua yang nonton Moto3 kemarin itu merasa sangat terhibur dengan aksi Ayumu Sasaki. Dan juga yang juara dua adalah Tatsuki Suzuki dari Jepang juga menggunakan Honda, dan itu juga menjadi jadi seru banget karena memang dua pembalap Asia bisa juara di kelas Moto3 berbarengan naik podium, dan satu pembalap rookie yaitu David Munoz yang muda banget di kelas Moto3 ya, bisa kita katakan paling muda di Moto3 karena memang di seri-seri awal Moto3 2022 ini David Munoz nggak bisa ikut karena memang usianya belum mencukupi, tapi dia sudah dikontrak di timnya dia BOA Motorsport itu, dan ya harus absen. Tapi itu setelah dia ikut ya memang terbukti skillnya bukan kaleng-kaleng, dia mampu berduel dengan pembalap-pembalap senior di kelas Moto3 dan cukup menonjol, dan kayaknya dia masih satu-satunya yang memegang tahun ini ya di 2022 rookie yang bisa naik podium. Jadi rookie Moto3 belum ada yang bisa naik podium kecuali David Munoz. Oke. Kita nggak mungkin bahas race karena udah kita bahas di konten sebelum. Di konten kali ini kita akan bahas data-datanya ya. Kita mulai dari data race David Munoz, pembalap Spanyol di tim BOA Motorsport yang menggunakan nomor 44 ya. Padahal sih David Munoz ini paling suka dengan nomor 64 ya. Tapi karena nomor 64 sudah digunakan oleh Mario Suryo Aji, jadi dia menggunakan 44. Ya, kita lihat di lap pertama David Munoz mencetak 1 menit 47 detik 126 ya, wajar di lap pertama, dan di lap kedua dia langsung bisa mencetak 1 menit 42 detik hingga lap ketiga. Lap keempat 1 menit 41 detik, di lap kelima 1 menit 43 detik. Dan selebihnya di lap ke-7 hingga lap ke-10 dia konsisten mencetak 1 menit 41 detik, di lap ke-11 turun 1 menit 42, dan di lap 12 hingga finish hingga lap ke-22 ya, itu konsisten di 1 menit 41 detik. Bahkan di last lap David Munoz sangat cepat, dia bisa cetak 1 menit 40 detik 910. Wow, di last lap bukannya makin lambat makin cepat ya, memang gitu kalau di Moto3 ketika last lap ya mereka nggak bermasalah dengan ban yang harus jaga-jaga ban agar bisa aman hingga finish. Jadi mereka di akhir-akhir lap malah makin kenceng, jadi makin brutal kalau kita nontonnya karena makin sikut-sikutan, makin overtake, berani untuk bisa meraih juara. Ya memang seperti itu pembalap-pembalap Moto3 ya. Yang ya kita lihat ya, David Munoz yang juara 3 itu konsisten main di race pace itu 1 menit 41 detik ya, bisa kita katakan seperti itu. Bagaimana dengan Tatsuki Suzuki? Oke, mari kita geser. Tatsuki Suzuki, pembalap asal Jepang yang menggunakan nomor 24 di tim Leopard Racing, finish di posisi kedua. Ya, kita lihat lap time-nya, race pace-nya seperti ini. Di lap pertama, Tatsuki Suzuki sudah langsung mencetak 1 menit 45 detik. Di lap kedua, 1 menit 43, lap ketiga 42, lap keempat 141, lap kelima 143. Dan di lap ke-7 hingga lap ke-18 dia konsisten di 1 menit 41 detik ya. Jadi sepertinya Tatsuki Suzuki di lap ke-7 sudah sangat nyaman di posisinya hingga dia bisa konsisten tanpa gangguan dari siapapun untuk konsisten di 1 menit 41 detik. Kemudian di lap ke-19 hingga last lap atau lap ke-23 Tatsuki Suzuki pun sama 1 menit 41 detik. Bahkan di last lap Tatsuki Suzuki mencetak lap time tercepatnya dengan 1 menit 41 detik 088. Lagi-lagi ya, tadi David Munoz pun demikian gitu, last lap bukannya makin lambat makin kenceng, Tatsuki Suzuki pun demikian. Ini yang juara 2, tadi juara 3. Dan bagaimana yang juara pertama yaitu Ayumu Sasaki? Oke, mari kita lihat. Oke, ini adalah data race pace Ayumu Sasaki yang juara pertama di Moto3 Red Bull Ring Spielberg, Austria 2022. Ayumu Sasaki menggunakan nomor 71, pembalap asal Jepang di tim Steril Garda Husqvarna Max. Di lap pertama mencetak 1 menit 45 detik 269, dan di lap kedua dia cetak 1 menit 43 detik, lap keempat
lap ketiga 1 menit 44, lap keempat 1 menit 42, di lap kelima 1 menit 44, di lap keenam 1 menit 41 detik hingga lap ke-9, dan di lap ke-10 1 menit 40 detik 995. Jadi lap time tercepat Ayumu Sasaki di saat lap ke-10. Dan di lap 11 hingga finish dia konsisten rapi banget dengan lap time 1 menit 41 detik ya. Jadi seperti ini data race pace Ayumu Sasaki, dan kita lihat yang dia cetak 1 menit 44 itu adalah ketika dia harus menjalani long lap penalti ya. Jadi di lap ketiga dan di lap kelima. Karena Ayumu Sasaki harus menjalani 2 kali long lap penalti akibat di race sebelumnya Silverstone saat dia tidak sengaja ya. Kalau kita katakan tidak sengaja tabrakan dengan Sergio Garcia itu. Nah, ya benar ya, jadi juara. Ini ketiga pembalap yang sudah kita bahas sampai saat ini konsisten banget, mereka mencetak 1 menit 41 detik kan. Wajar ya ketika mereka bisa jadi juara karena memang lap time mereka sangat cepat, race pace dia sangat stabil, jadi otomatis ya dia bisa berada di front row. Ketika pun Ayumu Sasaki harus mundur ke belakang karena long lap penalti, dia bisa maju lagi karena race pace dia sangat cepat dan dia tinggal overtake satu persatu dengan keyakinan yang kuat dan juga keberanian yang matang. Oke, kita geser ke data selanjutnya. Event best maximum speed ya di sirkuit Red Bull Ring Spielberg, Austria. Yang tertinggi adalah Daniel Holgado dari Spanyol di tim Red Bull KTM Ajo menggunakan motor KTM. Dia cetak top speednya adalah 224,2 km per jam di saat race. Di posisi 2 Artigas dengan CF motonya 224,2 km per jam. Jadi ada 3 pembalap yang mencetak sama, yaitu 224 ya. Ada Holgado, Artigas, dan juga Deniz Oncu dari Turki. Bagaimana dengan pembalap Indonesia Mario Suryo? Berapa sih top speednya? Oke. Mario Suryo Aji dari Indonesia di Honda Tim Asia menggunakan Honda NSF 250 RW mencetak top speed 216,8 km per jam di saat race. Di posisi 29 ya, jadi nomor 2 dari bawah. Yang paling bawah ada Joshua dari Inggris Raya Division Track Racing Team. Sedangkan rekan tim Mario Suryaji, Taiyo Furusato dari Jepang berada di posisi ini 30, 29, 28, 27, 26, 26 ya. Jadi Taiyo Furusato berada di posisi 26 dengan 220,1 km per jam di saat race ya. Jadi itu top speed Mario Suryaji nomor 2 dari bawah ya. Jadi ya ini nggak aneh, sampai seri Austria memang seperti ini, top speed Mario Suryaji selalu tidak lebih cepat dari pembalap Moto3 kebanyakan ya. Dan untuk fast lap para pembalap Moto3 di sirkuit Red Bull Ring adalah David Munoz yang pertama, yaitu dengan 1 menit 40 detik 910 di lap ke-23 dari total 23 laps ya. Jadi yang tadi kita bahas di data race pace David Munoz, dan David Munoz menjadi pembalap tercepat ketika race ya. Sedangkan Ayumu Sasaki di posisi kedua di saat lap ke-10 dari total 23 lap. Sedangkan Mario Suryo Aji berada di posisi ke-26 dengan lap time 1 menit 42 detik 510 yang dia cetak di lap ke-7 dari total 23 laps. Taiyo Furusato di bawahnya Mario Suryo Aji yaitu di posisi 27. Dan ini adalah lap chartnya para pembalap Moto3. Oke, kita fokus mungkin ke yang juara yaitu Ayumu Sasaki ya. Di lap pertama Ayumu Sasaki berada di posisi 1 sampai lap kedua, dan di lap ketiga Ayumu Sasaki turun hingga lap ke-17 ya. Ini yang dilingkarin seperti ini ya. Dan di lap keempat Ayumu Sasaki naik ke posisi 15, dan di lap kelima turun lagi hingga posisi 21 ya. Jadi di lap ketiga ini dia menjalani long lap penalti, dan di lap kelima pun demikian hingga dia turun ke posisi 21. Dan di lap ke-6 Ayumu Sasaki di posisi 18 dia naik, dan di lap 7 naik lagi ke 15. Di lap 8 naik lagi ke posisi 11, lap ke-9 di posisi 8, lap 10 di posisi 6. Lap 11 sudah di posisi 5, di lap 12 sudah di posisi 3. Waduh, setiap lap dia naik ya. Setiap lap dia nyalip pembalap di depannya. Dan di lap 13 sudah berada di posisi 1 hingga lap ke-23 alias di last lap, alias hingga finish ya. Jadi dia memimpin jalannya lomba itu dari lap 13 hingga lap 23. Wow, luar biasa ya. Jadi 10 lap dia berada di pos 1 dan tidak tergantikan oleh pembalap Moto3 lainnya. Oke,
Klasemen tim Moto3 2022 sementara ini dipimpin oleh Auto Solar Gas Aspar Team dengan 381 poin. Di posisi 2 Leopard Racing dan di posisi 3 Red Bull KTM Ajo. Sedangkan Honda Tim Asia berada di posisi 15 alias di posisi paling dasar dengan 5 poin. Klasemen sementara pembalap dipimpin oleh Sergio Garcia dari Spanyol dengan 193 poin dengan motor gas. Di posisi 2 Izan Guevara dari Spanyol, rekan tim dari Sergio Garcia di motor gas. Dan di posisi 3 Denis Foggia dari Italia dengan motor Honda. Ayumu Sasaki di posisi keempat ya. Oke, kita lihat Mario Suryaji di posisi berapa. Mario Suryaji berada di posisi ke-26 dengan mengantongi 5 poin. Sedangkan Tayo Furusato di bawahnya Mario Suryaji posisi 27 dengan belum mengantongi poin alias 0 poin. Alberto Sura pun sama, Ana Carrasco pun demikian ya. Oke, jadi total ada 38 pembalap yang pernah mengikuti Moto3 2022 hingga seri Red Bull Ring Spielberg Austria. Jadi mau yang wildcard ataupun yang replacement rider. Oke, untuk Rookie of the Year 2022, Mario Suryaji masuk ke dalam kelompok ini karena Mario Suryaji berada di posisi ke-8 dengan mengantongi 5 poin. Di posisi pertama ada Daniel Holgado dengan 56 poin, di posisi 2 Diogo Moreira dengan 54 poin, David Munoz di posisi 3 dengan 48 poin. Ya, jadi ya lumayan lah Mario Suryaji sudah bisa mencetak poin dan dia berada di posisi ke-8 dalam perebutan Rookie of the Year 2022. Nggak tahu kedepannya seperti apa, siapa tahu Mario Suryaji bisa meraih poinnya maksimal dan mampu naik lagi posisinya. Ya kita nggak tahu, namanya balapan kan, rodanya berputar dan kesempatan itu pasti ada. Oke, ini adalah data race Mario Suryaji, pembalap asal Indonesia di Honda Tim Asia menggunakan nomor 64. Mario Suryaji finish di posisi ke-24. Kita lihat di lap pertama Mario Suryaji mencetak 1 menit 50 detik 206, di lap kedua 1 menit 43 detik 211 dan dibatalkan ya karena mungkin dia nginjak track limit dan segala macam. Di lap ketiga dia cetak 1 menit 42 detik hingga lap ke-12. Jadi konsisten Mario Suryaji mencetak 1 menit 42 detik dari lap 3 hingga lap 12. Dan di lap ke-7 ini menjadi lap time tercepat Mario Suryaji ketika race dengan 1 menit 42 detik 510. Di lap ke-13 Mario Suryaji turun 1 menit 43 detik dan di lap ke-14 dipertajam lagi hingga lap ke-16 dengan 1 menit 42 detik. Di lap 17 turun 1 menit 43 detik dan di lap 18 1 menit 42 detik. Jadi secara keseluruhan Mario Suryaji itu mencetak 1 menit 42 detik yang secara konsistennya kalau kita lihat data race pace seperti ini. Jadi ya kalau kita bandingkan dengan tadi yang juara itu kan mereka mencetak 1 menit 41 detik dan rata-rata mungkin pembalap yang nomor 1 hingga posisi 10-15 itu mereka konsisten juga di 1 menit 41 detik dan mungkin sesekali 1 menit 42 detik. Tapi sedangkan Mario Suryaji mencetaknya 1 menit 42 detik ya wajar ketika dia susah untuk mengejar posisi 15 besar ya, apalagi di posisi 3 besar saat race kemarin ya. Oke, bagaimana dengan rekan timnya yaitu Tayo Furusato? Oke. Finish di posisi ke-25 dengan nomor 72 Tayo Furusato, pembalap asal Jepang di Honda Tim Asia. Race pace-nya seperti ini. Kita lihat di lap pertama dia 1 menit 49, di lap kedua 1 menit 43, di lap ketiga 1 menit 43, lap keempat 1 menit 42. Dan lap time tercepat Tayo Furusato adalah di lap ke-7 dengan 1 menit 42 detik 553. Kita lihat dari lap ke-5 hingga lap ke-8 Tayo konsisten di 1 menit 42 detik, di lap ke-9 1 menit 43 detik. Dan di lap 10 hingga lap 12 dia konsisten 1 menit 42, lap 13 1 menit 43, lap ke-15 sampai 16 1 menit 42 dan 17 1 menit 43, 18 1 menit 42. Jadi tidak konsisten ya. Kita lihat lap time dari Tayo Furusato di mana dia terkadang 1 menit 42 dan berikutnya 1 menit 43. Oke, mungkin seperti ini aja konten kali ini bre, dan terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Yang terpenting kalau buat saya pribadi adalah terus memantau sepak terjang Mario Suryaji mulai dari free practice, kualifikasi dan race dan pasca race, karena agar kita mengetahui seperti apa step by step dari seorang Mario Suryaji di musim 2022 ini. Ya, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.